Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk kembali bermajlis dalam majlis ibadah, dalam majlis ilmu yang tidak ada di antara kita, bahkan manusia siapapun dia, terlahir dalam keadaan dia alim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apapun, syai'an. Sekecil apapun ilmu tidak diketahui. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah anugerahkan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Hanya dengan sebab thalabul ilm, belajar ilmu agama seseorang, dia tahu iman yang sahih. Dia pula tahu al-amalus salih. Yang dua hal ini adalah kunci untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Di surat apa? Ini banyak hadiah nih. Tadi kata Abu Abdurrahman ada hadiah. Nah, karena ini pertanyaannya mudah, hadiahnya ini nih. Mana dalilnya? Al-iman as-sahih wal amalus salih adalah kunci atau sebab seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah. Nam yadhar. Nam. Sepertinya di juz amma banyak ya. Fadhal. Man yujib. Umar. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum. Coba baca Umar. Innal ladzina amanu ulaika hum, terus jazaohum Masya Allah. Oh, ini aja nih yang gede aja. Fadhal, jazakallah khair Umar. Di dua ayat terakhir di surat Al-Bayyinah dan banyak ayat-ayat lain,
Tanpa iman dan al-amalus saleh, mustahil seseorang untuk bisa masuk surga Allah. Dan tanpa belajar ilmu agama, seseorang tidak akan mungkin bisa tahu iman yang sahih. Tanpa tahu atau tanpa dia belajar, tidak atau mustahil dia untuk mengetahui al-amalus saleh. Dan ingat, al-amalus saleh hanyalah sebab untuk bisa masuk surga, bukan iwad, bukan ganti. Enggak sepadan amal soleh kita dengan surga Allah tuh enggak sepadan. Yang memasukkan kita ke dalam surga Allah, yang mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga dan Allah kumpulkan kita semua di surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita saat ini di rumahnya, adalah rahmat Allah yang memasukkan seseorang ke dalam surganya. Sedangkan amal seseorang itu tidak sepadan. Seberapa banyak besar amal yang dia lakukan tidak sepadan dengan surga Allah. Misalnya apa ini ya? Harga tisu nih. Misalnya tisu ini harganya 15.000. Sepadan enggak dengan tisu setebal itu? Uang 15.000 dengan tisu yang setebal ini, sepadan. Tapi untuk surga Allah dengan amal kita enggak sepadan. Seakan-akan mau beli mobil naon tah Avanza nya. Gaduh ngan salawe. Udah nggak ada nih salawe. Gaduh ngan salawe bade meser mobil naon Avanza. Mana cicisna ieu salawe. Dikasih nih BPKB, nih STNK, ambil mobilnya. Hanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah contohnya. Enggak seberapa amal ibadah kita untuk bisa masuk surga Allah itu. Yang memasukkan seseorang ke dalam surga Allah hanyalah rahmat Allah. Dan amal hanya sebagai sebab untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan Mu'tazilah. Kelompok menyimpang yang bernama Al-Mu'tazilah. Mereka katakan bahwasanya amal soleh sepadan dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah permudah kita untuk terus thalabul ilm sampai kita bertemu dengannya. Allahumma amin ya Rabb. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Wasiyatus Sughra, wasiat ringkas Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Pertanyaan dari seorang alim, Abil Qasim As-Sabti Al-Maghribi. Kalau sekarang nisbat Maghribi itu untuk negara Maroko. Kalau dulu Maghrib itu dari sekarang ini negara Libya. Dari Libya, Tunisia, Jazair, Maroko, ke bawahnya Mauritania, itu Maghrib dulu. Bahkan Andalus Islamiyah, Spanyol pun masuk dalam kategori Maghrib dulu. Kategori barat. Kalau kita mau tahu sejarah negeri Islam itu, maka kita baca Tarikh Al-Maghrib. Ya, Tarikh Al-Maghrib. Sejarah Maghrib dimulai dari Libya, sekarang pecah-pecah kan. Libya, Tunis, Jazair, Maroko, bawah Mauritania, kemudian ke atas Andalus Islamiyah. Nah, yang ditanyakan oleh Abul Qasim Al-Maghribi ada 4. Fadhal, kayaknya ini enggak ada hadiahnya nih. Fadhal, murojaah sedikit. Apa yang ditanyakan oleh Abul Qasim Al-Maghribi kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah.
Anta katabta ya Dhar? Naam, udhkur. Taib, akhar man ghairak. Silakan, mungkin yang kita murojaah nih sebelum kita lanjut pembacaan kitab. Apa yang ditanyakan oleh Abul Qasim Al-Maghribi kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, Febri, wasiat agar baik dunia dan agama. Yang pertama, tolong wasiatkan agar baik dunia dan agamaku. Ini penting, kita juga penting ini. Kemudian yang kedua, nah, kitab yang itu menjadi pegangan dalam ilmu hadis dan ilmu syariat yang lainnya. Ilmu syariat itu apa saja? Akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Baik. Yang ketiga, baik. Amalan sunnah paling apa? Amalan sunnah apa yang paling afdol setelah al-wajibat, setelah amalan-amalan wajib. Nah, yang ketiga, yang keempat, mata pencaharian apa yang terbaik? Mata pencaharian apa yang terbaik? Nah, jazakallah khair. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, awal wasiat beliau adalah wasiat Allah yang Allah sebut di surat Hegi, tahu? Di surat apa? Pak Ferdi hafal ayatnya? Nah, nanti dihafal ayatnya. Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian, dan kami wasiatkan kepada kalian wahai umat Muhammad agar kalian bertakwa kepada Allah. Nah, kemudian wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini termasuk wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Ini wasiat yang paling berharga, termasuk yang paling berharga. Kenapa? Karena ini wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena diutusnya Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman itu di akhir umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama setelah Mu'adz ibn Jabal pergi ke Yaman, Rasulullah wafat. Nah, dan dengan ini tidak ada seorang pun dia merasa cukup dari wasiat Rasulullah ini. Ya, setinggi apapun ilmunya, sesoleh apapun dia, karena Mu'adz ibn Jabal tentunya pasti lebih berilmu dari dia, pasti lebih soleh daripada dia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan wasiat ini kepada Mu'adz. Untuk seseorang dia bisa bertakwa kepada Allah, harus dia tunaikan dua hal, hak Allah dan hak makhluk. Hak makhluk mencakup hak dia kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada keluarganya, kepada dirinya sendiri, kepada masyarakatnya, kepada pemerintah. Ya. Bukan hanya pemerintah di negeri di mana dia tinggal saja, tetapi seorang muslim ahlu sunnah dia tidak boleh mencela pemerintah walaupun pemerintah di tempat di mana dia tidak tinggal. Ya, kita tinggal di Indonesia, alhamdulillah negeri kita ini negeri Islam.
Disebutkan oleh para ulama diantaranya Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, apabila syiar-syiar Islam nampak di satu negeri kemudian menyeluruh, dan yang paling puncak dari syiar Islam itu adalah adzan al-Juma', salat-salat Jum'ah, wal jamaat, salat-salat jamaah, wal a'yad, salat-salat Id, maka negeri tersebut adalah negeri Islam. Jelas ini insyaallah. Tadi siapa yang mengatakannya? Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala di kitab apa? Syarh Thalathatul Usul. Di kitab Syarh Thalathatul Usul. Bedakan juga kitab Thalathatul Usul dengan Al-Usulul Thalathah. Al-Usulul Thalathah itu kitab lebih ringkas daripada Thalathatul Usul. Temanya sama. Temanya tentang mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak ada uzur seorang muslim pun untuk tidak mengenal yang tiga ini. Yang ditanya di alam barzakh, mar rabbuka wa madinuka wa ma nabiyyuk. Nah, kalau Thalathatul Usul itu lebih luas. Al-Usulul Thalathah itu ringkas, sama penulisnya pun Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Di dalam kitab Syarh Thalathatul Usul karya Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan apa yang Anda sampaikan tadi. Di mana satu negeri terlihat di sana syiar-syiar Islam dan menyeluruh. Adzan hanya di Wastu Kencana aja, hanya di sini aja? Enggak kan? Di seluruh negeri di Jawa Barat, di Bandung, Jawa Baratnya, Jawa Tengahnya, Jawa Timurnya, Sumateranya. Bahkan alhamdulillah di kota Bandung ini nggak ada jarak 200 meter kita dapat masjid, dapat musola. Alhamdulillah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana satu negeri tidak ada lagi adzan, tidak ada lagi Id, tidak ada lagi Jum'ah, tidak ada lagi jamaah, maka itu negeri kafir. Jelas ini insyaallah? Karena itu seorang muslim ahlu sunnah dia bukan hanya tidak boleh menghujat pemerintah di negeri di mana dia tinggal saja. Tetapi pemerintahan kaum muslimin di negeri-negeri yang demikian keadaannya tidak boleh dia hujat. Jelas ini insyaallah. Siapa yang mengatakan ini? Berulang kali Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala menyampaikan ini. Beliau ditanya dan beliau menyampaikan ini. Jadi mungkin ke pemerintah Arab Saudi, tahan lisan kita, nggak boleh menghujat. Ya. Pemerintahan di mana di sana negeri tersebut negeri Islam, hati-hati lisan kita. Karena hanya sekedar menghujat pemerintah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau dikatakan i'dil ya Muhammad, i'dil ya Muhammad, 3 kosakata cuman. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, dia berkata kepada Nabi dengan 3 kosakata, dengan tidak menghunuskan pedang ke leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya dengan kata-kata. Dan Rasulullah hukumi mereka khawarij. Syarrul qatla tahta adimis sama wa khairul qatla man qataluh kilabun nar. Seburuk-buruk yang terbunuh di kolong langit adalah mereka. Sebaik-baik yang terbunuh di kolong langit adalah yang mereka bunuh. Mereka itu adalah anjing-anjing neraka.
Kalau memang bisa seorang muslim untuk menasehati pemimpin, jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arad ayyan sahalidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Siapa yang mau menasehati pemimpin, penguasa, jangan dia tunjukkan terang-terangan di depan umum. Walakin ya'khud biyadihi wal yakhlu bih, tapi ambil tangannya berduaan. Fa in qabila fadak. Kalau seandainya diterima, itu yang kita harapkan. Wa illa faqad adda alladzi kana alaih. Kalau seandainya tidak diterima, kita sudah menunaikan apa yang itu menjadi kewajiban untuk kita. Alhamdulillah. Kalau seandainya tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jam. Salat berdiri, kalau dia tidak mampu duduk, kalau dia tidak mampu suruh berdiri lagi gitu. Enggak, 'ala jam, di sisi dia. Tidur sambil di sisi, salatnya kayak orang mati. Maksudnya apa? Kayak seperti dia dikuburkan. Kepalanya di selatan, kakinya di utara, dia pakai sisi kanannya, sholat menghadap kiblat. Jelas ini insyaallah? Baik. Nah, dan seseorang dia tidak akan mungkin bisa menunaikan hak Allah tanpa dia belajar ilmu agama. Seseorang tidak akan mungkin dia bisa menunaikan hak makhluk tanpa dia belajar ilmu agama. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilm fardhatun ala kulli muslim." Belajar ilmu agama wajib untuk setiap muslim. Nah, kemudian wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Gugurkanlah, hapuskanlah dosa itu dengan al-amalus saleh. Tidak ada di antara Banu Adam kecuali khata', jatuh pada kekeliruan, jatuh pada dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi solusi. Mesti ada aja Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, walaupun setinggi itu ilmu beliau, sesoleh itu beliau, mesti akan ada perintah Allah yang tidak beliau tunaikan. Mesti ada juga larangan Allah yang dikerjakan, dan itu namanya apa? Maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Apa solusinya? Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Gugurkan dosa-dosa tersebut dengan al-amalus salih. Yang pertama yang disebutkan oleh Syekhul Islam adalah at-taubah, tobat. Bertobat kepada Allah. Ini apabila dosa yang dia lakukan antara dia dengan Allah, maka dia harus melakukan 5 syarat. Yang pertama adalah al-ikhlas. Dia tinggalkan maksiat tersebut karena Allah, bukan karena cibiran manusia, bukan karena takut pada makhluk. Seseorang meninggalkan kejahatan, meninggalkan keburukan, itu mesti salah satu di antara yang dua. Kalau bukan dia takut kepada Allah, dia takut kepada makhluk. Nah, sekarang ukur seseorang itu dia tinggalkan maksiat karena Allah atau karena makhluk. Kalau karena Allah berarti dia sudah ikhlas dalam apa? Tobatnya. Kalau dia tinggalkan maksiat tersebut karena makhluk, dia tidak ikhlas dalam bertobat. Yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Dia tinggalkan maksiat, dia jauhi maksiat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dia menyesal. Dia tidak pernah mengenang, dia tidak pernah cerita-cerita manisnya keadaan dulu, atau dia dengan bangganya mengucapkan dosa-dosa tersebut di hadapan teman-temannya misalnya. Ini enggak menyesal ini. Tutup, cukup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Setiap umatku itu diampuni kecuali yang terang-terangan melakukan dosa. Yang keempat, dia yang bersungguh-sungguh untuk meninggalkan, bukan yang
bukan yang melakukan dosa itu lagi, enggak, bersungguh-sungguh untuk meninggalkan. Ini yang diucapkan para ulama dan diingatkan ini oleh Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah taala. Dia yang bersungguh-sungguh untuk meninggalkan maksiat yang dia lakukan. Di antaranya dengan cara dia tinggalkan tempat di mana dia bermaksiat, dia tinggalkan alat yang dengan itu dia bermaksiat, dia tinggalkan teman-teman yang dengan mereka bermaksiat. Kalau seandainya justru kita bisa mengajak teman-teman itu untuk ngaji, untuk sholat, untuk baik, lanjutkan pertemanan. Tapi kalau seandainya justru kita kebawa oleh mereka, putus pertemanan. Pada saat itu juga kisah seorang yang membunuh 100 orang, asalnya 99 orang. Dia salah nanya ke ahli ibadah, rahib. Apa bedanya ruhban sama ahbar? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka ahlul kitab menjadikan ahbar war ruhban Tuhan selain Allah. Ahbar dan ruhban. Apa bedanya rahib sama habrun? Allah sebutkan ini. Banyak hadis juga. Ya, nah dalam kisah ini pun ada dua. Dia bertanya kepada rahib. Kalau rahib itu adalah ahli ibadah. Dia kurang ilmunya. Kan ada orang misalnya dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala karunia. Subhanallah, memang itu karunia. Dia suka dengan Al-Qur'an saja. Baca Quran aja. Ada suka dengan puasa, sholat, zikir. Dia nggak tahu banyak ilmu-ilmu agama. Dia hanya suka ibadah saja. Nah mereka ini apa namanya? Rahib, rohib, ruhban. Nah istilah ulama untuk ahlul kitab adalah ahbar, habrun. Ja'a habrun min ahbaril yahud. Datang seorang ulama dari ulama-ulama Yahudi. Ya Muhammad, ditinju langsung sama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Panggil ya Rasulullah, jangan panggil Muhammad. Kami hanya menyebut dia dengan nama yang dinamakan oleh keluarganya. Kata Rasulullah, iya, tanya apa? Aku mau bertanya kepadamu 3 hal dan tidak ada yang tahu jawaban ini kecuali 1 atau 2 orang ulama ahli kitab di dunia ini atau dia nabi. Apa 3 pertanyaan itu? Bagaimana terjadinya anak laki-laki atau anak perempuan? Bagaimana anak itu bisa laki-laki atau bisa anak perempuan? Di mana manusia ketika Allah tukar bumi dengan bumi yang lain ketika hari kiamat? Dan apa makanan pertama penghuni surga yang Allah persiapkan? Rasulullah jawablah, panjang lagi Rasulullah jawab. Jadi dalam hadisnya ini ja'a habrun min ahbar al-yahud, datang seorang ulama dari ulama-ulama Yahudi. Nah, orang yang membunuh 99 orang ini, dia bertanya kepada rahib, salah nanya. Rahib pun dia enggak segan-segan untuk menjawab. Aku sudah membunuh 99 nyawa. Masih ada enggak pintu tobat? Oh enggak ada. Masa seorang kamu bunuh? Ya, oh sakan tenan we kitu mah teh. Habis 100 nyawa berarti dia bunuh. Masih bergolak hatinya, enggak tenang dia, tanya lagi ke kawannya, ada enggak ulama yang bisa kutanya? Ada di negeri fulan. Nah, kemudian kata ulama tersebut, apa yang menghalangimu dengan tobat? Pintu tobat terbuka. Tetapi pergilah engkau ke negeri di mana di sana ada kaum yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'bud anta ma'ahum, beribadahlah engkau bersama mereka dan tinggalkan kampungmu. Nah ini dalil kita untuk mau bertobat harus apa? Meninggalkan teman-teman yang dengan mereka ini kalah kita, selalu bermaksiat terus kita nih. Kemudian yang kelima, syarat dari tobat adalah belum
habis waktu tobat. Kalau secara umum adalah terbitnya matahari atau keluarnya Dajjal atau keluarnya binatang yang bisa berbicara, memperingatkan manusia dari dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menjawab, wala la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Kalau sudah muncul salah satu di antara yang tiga tadi, apa tadi? Terbit matahari dari barat. Yang kedua keluarnya Dajjal atau Dabbah. Di sini Rasulullah SAW berarti tidak memberitahu urutan. Rasulullah SAW tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala urutannya mana dulu nih tanda-tanda hari kiamat. Ya, terbit matahari dari barat dulukah, atau Dajjal kah, atau keluar binatang kah? Rasulullah bilang salah satu di antara yang tiga ini. Maka tidak bermanfaat lagi iman seseorang lam takun amanat min qablu, yang sebelumnya dia tidak beriman, mu'allaf enggak diterima lagi. Au kasabat fi imaniha khaira. Wah, ini enggak apa-apa nih, anak kasih nih. Surat apa itu? Surat apa? Fadhal. Suratnya aja mah? Al-Anfal. Oh, enggak bisa dong. Kalau enggak Al-Anfal, Al-An'am. Enggak bisa, harus satu jawabnya. Surat apa? Hah? Al-An'am. Nah, fadhal. Fadhal, antum mau yang mana? Ada cangkir, ada zikir pagi petang, ada apa ini? Kunci mobil. Masya Allah. Mungkin ada mobilnya kali dikasih sekalian sama Abdurrahman. Fadhal, antum nanti pilih saya, pilih ya. Surat Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qabl. Tidak bermanfaat imannya seseorang yang dia belum beriman sebelumnya, au kasabat fi imaniha khaira, atau dia menambah amal soleh dalam keimanannya, enggak bermanfaat lagi. Seorang mau nambah qiyamul lail, dia mau menambah taubat istighfar, enggak bermanfaat lagi. Taib, ini at-taubah antara dia dengan Allah. Sedangkan antara dia dengan makhluk ditambah satu. Apa itu? At-tahallul. Bukan tahallul umroh, bukan tahallul haji, ya, tetapi minta halal. At-tahallul, minta halal. Man kanat 'indahu madlamatun falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an yakuna yawm la dinar wala dirham. Siapa yang dia mempunyai kezaliman, dia menzalimi saudaranya, maka minta halal hari ini sebelum datang hari dia tidak punya dinar, dia tidak punya dirham. Ya, kezaliman. Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah oleh kalian kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Sampai kambing yang bertanduk ketika di dunia dia menanduk kambing yang tidak bertanduk, nanti di akhirat dikisos. Kisos itu berlaku bahkan untuk binatang sekalipun, tetapi bedanya setelah mereka dikisos mereka berubah menjadi debu. Ketika berubah menjadi debu itulah orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, andaikan aku pun seperti binatang itu juga. Enggak ada hisab lagi, enggak ada, udah selesai. Jadi debu lagi. Ya laitani kuntu turaba. Nah. Jadi minta halal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadri mal muflisu fikum?" Apakah kalian tahu orang yang bangkrut di antara kalian? Al muflisu fina ma la dirham lahu wala mata'. Orang bangkrut di antara kami ya Rasulullah yang tidak punya harta benda, yang tidak punya dirham. Al muflisu fikum. Orang bangkrut di antara kalian alladzi yati yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa shadaqah. Yang dia datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, berbagai macam amalul khair, amalan-amalan saleh. Walakin ya'ti qad syatama hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza wa akhadha mala hadza.
Tapi dia di hari kiamat sudah datang mencela si fulan, memukul si fulan, mengambil harta si fulan, mencurahkan darah si fulan. Fa akhadha hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Orang-orang yang dizaliminya mengambil sholatnya, mengambil puasanya, mengambil sodakohnya. Belum selesai lagi pengadilan Allah, masih banyak kezaliman yang dia lakukan, diambil dosa-dosa orang yang dizaliminya, kemudian ditimpakan kepada pelaku zalim, tsumma yulqa finnar, kemudian dilemparkan atau dicampakkan dia ke dalam neraka. Az-zulm, minta halal, ya. Harta, kalau itu bentuknya harta, kembalikan. Kalau itu bentuknya pukulan, dia minta halal. Kisos, kalau mau kisos pukul lagi. Ya. Kalau seandainya itu kehormatan, dia minta maaf. Andaikan memang tahu saudara dia itu, andaikan si A ini tahu si B menggibahi dia, menggunjing dia atau mencela dia. Kalau si A tidak tahu si B ini menggunjing dia, cukup si B membersihkan nama si A di depan orang-orang di mana dia menjelekkan nama si A. Kemudian dia doakan si A ini sebanyak-banyaknya. Ya, seperti itu cara bertobat. Tidak perlu si B datang kepada si A kalau si A tidak tahu. Nah, kalau si A tahu, dia harus datang dan dia harus minta maaf kepada si A. Dan kalau si A misalnya dia nanya, apa aja emang yang udah kamu bilang tentang saya? Enggak perlu kita perinci. Ya, bilang dia minta maaf. Falyatahallalhu minhul yaum, maka minta halal hari ini. Baik. Ini untuk taubah. Kemudian yang kedua, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah al-istighfar min ghairi taubah. Memohon ampun tapi enggak tobat. Makanya beda antara tobat dengan istighfar. Istighfar ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian sesungguhnya melakukan kezaliman di siang dan malam hari, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian. Mintalah kalian ampunan kepadaku, aku ampuni kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah seseorang yang dia mendapatkan di lembaran amalnya ucapan istighfar yang sangat banyak. Banyak-banyak mengucapkan astagfirullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berzikir dalam satu hari 70 sampai 80 kali mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Wallahi innil astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsar min 70 marrah. Demi Allah, aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, al-istighfar maknanya dua. Yang pertama adalah memohon ampun, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar digugurkan dosa-dosanya. Yang kedua adalah meminta agar Allah menutup dosanya itu, tidak disingkap oleh Allah, enggak tahu anak istri kita, enggak tahu saudara-saudara kita, teman-teman kita, enggak tahu. Nah, ini makna dari al-istighfar dua, ya. Jadi tobat dan istighfar itu beda. Kalau tobat ada masa, ada waktunya, yaitu tadi sebelum, tadi belum selesai ya, yang satu tadi umum ya. Ketika terbit matahari dari barat, Dajjal dan Dabbah. Nah, ada juga waktu berakhir tobat untuk individu adalah ketika ghargharah, ketika sakaratul maut,
Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba selama dia belum sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut, Allah tidak terima lagi tobat dia, walaupun dia nangis-nangis bertobat kepada Allah, enggak, Allah terima lagi tobatnya. Tobatnya siapa itu yang ketika sakaratul maut? Fir'aun. Di surat apa itu? Di surat apa? Nah, di surat Yunus Allah Subhanahu wa taala mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman tidak ada yang patut untuk diibadahi kecuali yang diibadahi oleh Banu Israel. Maksudnya Allah, la ilaha illallah. Wa ana minal muslimin, dan aku muslim ya Allah. Itu ucapan Fir'aun. Al-an, kata Allah, baru sekarang kau ucapkan itu? Allah enggak terima. Tobat ketika sakaratul maut. Nah, Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan, apakah yang dimaksud dengan hadis ini seseorang yang dia memang sakaratul maut, sudah susah nafas, ya, atau sudah dia divonis penyakit yang tidak mungkin sembuh dan akan mati. Jelas ini ya? Kadang ada orang kena penyakit yang sudah divonis mati nih berapa bulan lagi atau sekian lama lagi. Kemudian dia baru bertobat pada saat itu. Apakah tobat dia di saat menerima kabar divonisnya dia akan mati tidak lama tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada pendapat ulama yang seperti itu juga, kata Syekh Sulaiman. Dua pendapat para ulama. Yang benar, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, adalah al-ghargharah. Betul-betul yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah sakaratul maut. Jadi tetap ada harapan. Jadi Allah Subhanahu wa taala masih menerima tobat untuk mereka yang sudah divonis sudah divonis enggak lama lagi hidupnya gitu. Nah, apa bedanya tobat dengan istighfar? Yang pertama tadi, kalau tobat ada masanya, ada masa berakhirnya. Kalau istighfar enggak ada. Ya, sampai setelah dia mati pun tetap kan boleh seorang anak untuk beristighfar untuk orang tuanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Sekalipun sudah meninggal, boleh kita mendoakan mereka yang sudah meninggal, mendoakan agar Allah mengampuni mereka. Ya. Kalau istighfar tidak ada batas waktu, kalau tobat ada batas waktu. Yang pertama. Yang kedua, kalau tobat itu hanya dilakukan oleh si pelakunya saja. Sedangkan istighfar bisa dilakukan oleh orang lain. Kan gak mungkin ada seorang anak, saya bertobat untuk ayah saya ya Allah. Kan gak ada. Yang ada si anak hanya mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa orang tuaku. Nah, ini insyaallah ya. Ini bedanya antara tobat dengan istighfar, dua ini disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Nah, kemudian ada orang yang bertobat tapi enggak istighfar. Ada orang yang beristighfar tapi enggak tobat. Ya. Dia beristighfar tapi masih terus maksiat. Dia berhenti maksiat tapi dia tidak mengucapkan kalimat astaghfirullah. Ada yang kayak gitu. Dan yang paling sempurnanya, fa idza jitama'ati taubatu wal istighfar fahuwal kamal. Kata Syekhul Islam, apabila terkumpul antara tobat dengan istighfar maka itu sempurna. Nah, kemudian yang ketiga, dari penggugur dosa, al-a'mal as-salihah al-mukaffirah. Amalan-amalan soleh yang dapat menggugurkan. Terbagi menjadi dua. Ada
amalan khusus untuk menggugurkan dosa-dosa khusus. Ada beberapa dosa yang tidak bisa digugurkan kecuali hanya dengan amalan-amalan khusus saja. Seperti kata Syekhul Islam di sini, kama yukaffirul mujami'u fi Ramadan. Seperti seorang suami yang dia mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan, tidak bisa dia mau menggugurkan dosa tersebut dengan dia umroh, dengan dia haji, ya, dengan dia sholat misalnya. Tetapi apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'tiq raqabah, bebaskan budak wanita. Kalau seandainya tidak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Hanya ini saja. Nah, sama dengan seorang suami yang dia berkata kepada istrinya, engkau bagiku seperti ibu kandungku sendiri. Seorang suami bilang ke istrinya, engkau bagiku sama dengan adik kandungku sendiri. Ini namanya zihar. Ini namanya zihar. Baca nanti di rumah surat Al-Mujadilah ayat 3 dan 4. Di situ Allah sebut. Seorang suami yang sudah mengatakan kata-kata ini kepada istrinya, tidak boleh lagi dia sentuh istrinya sampai dia selesai gugurkan dosa ucapannya tersebut, salah satu di antara yang 3. Yang pertama adalah dia berdekakan budak. Kalau dia tidak mampu, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, dia memberi makan 60 orang miskin. Ya, sama. Sama dengan yang mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Kemudian orang yang bunuh orang, mau itu disengaja atau enggak disengaja, bunuh orang, pakai motor, pakai mobil, enggak hati-hati, nabrak orang, mati. Puasa dia 2 bulan berturut-turut. Nah, bunuh orang sengaja, puasa 2 bulan berturut-turut karena tidak ditegakkan di negeri kita hukum qisas. Baik. Wal murtakibu li ba'di mahdhuratil hajj atau tarik ba'd wajibatihi, atau kata Syekh, dosa seseorang yang dia melakukan pelanggaran dalam haji seperti cukur rambut. Rasulullah SAW ada melihat seorang sahabat yang kutunya itu sampai berjatuhan di depan mukanya. Kata Rasulullah SAW, sepertinya engkau susah sekarang, gundul rambutmu, kemudian sembelihlah seekor domba, ya. Jadi mencukur rambut, ini masih masa-masa ihram, masa-masa dia haram, ya, muhrim. Dia tidak boleh mencukur rambut, dia tidak boleh memotong kuku, dia tidak boleh memakai wewangian, nggak boleh pakai minyak wangi. Bahkan sebagian ulama yang pakai deodoran nih. Mungkin perjalanan dari Madinah ke Makkah kan lumayan, ya, mungkin berapa jam, 6 jam atau 5 jam. Kemudian dia mandi di Makkah, makanya kan sabunnya kan gak ada yang wangi-wangi. Nah, pakai sabun yang wangi, pakai sampo yang wangi, pakai deodoran pun sebagian ulama berfatwa, ini sebagian ulama anak katakan, ya, berfatwa dia harus bayar dam. Dia harus nyembelih. Atau dia berburu, sedang jalan lihat kuda zebra, sedang jalan lihat doba. Apa doba? Dob'un. Ada dob bitasydidil ba, ada dob'un, ada ainnya. Apa itu? Dob'un adalah hiena. Hiena satu-satunya karnivora yang boleh dimakan di dalam Islam adalah hiena. Agak sedikit serem ya memang, ya. Kayak anjing kan bentuknya. Tapi satu-satunya karnivora yang halal. Banyak sahabat mengatakan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, ya, Jabir bin Abdullah. Hadisnya jelas, hadis Jabir bin Abdullah.
kemudian ulama Syekh bin Baz, masyayikh yang lain mengatakan, zahir hadis Nabi SAW, ad-dab'u saydun walil muhrimi syah. Ad-dab'u saydun walil muhrimi syah. Hiena itu adalah binatang buruan, dan bagi yang memburunya dia harus menyembelih 1 ekor domba, 1 ekor kambing. Karena dia sudah berdosa melakukan pelanggaran apa? Pelanggaran haji. Dia sedang muhrim, kan nggak boleh. Nggak boleh untuk berburu. Ya. Coba dulu aja sahabat ketika Rasulullah SAW dan para sahabat mereka ihram, ketika mereka sedang istirahat, tiba-tiba Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu melihat ada kuda zebra. Beliau langsung naik kuda beliau untuk mengejar kuda zebra tersebut, karena itu binatang buruan, himar wash. Ya, keledai liar, kuda zebra. Kalau himar ahli, keledai yang dijadikan tunggangan kan nggak boleh dimakan. Keledai haram hukumnya, nggak boleh dimakan. Kuda boleh dimakan. Bigol, campuran antara kuda dengan keledai pun tidak boleh dimakan. Nah, himar wahsy, keledai liar atau yang dimaksud adalah kuda zebra, halal. Dikejar Abu Qatadah, langsung beliau naik kuda beliau, tetapi cambuknya jatuh. Beliau bilang kepada para sahabat yang lain, tolong ambilkan cambukku. Nggak ada yang mau. Nggak mau ta'awun. Kenapa? Karena mereka sedang ihram. Abu Qatadah nggak ihram. Sampai seperti itunya mereka para sahabat berhati-hati. Nggak mau bantu ngambilin cambuk doang, bukan mereka yang berburu, Abu Qatadah yang berburu. Nah, sampai ya kenapa Abu Qatadah nggak ikut ihram itu Allahu alam, nggak tahu kenapa kita ya. Yang jelas Abu Qatadah nggak ikut umroh pada saat itu dengan Rasulullah SAW. Nah, akhirnya Abu Qatadah turun lagi dari kudanya, kan beda, nggak kayak naik motor, naik kuda, ya agak susah dikit. Beliau naik lagi kuda tersebut, beliau kejar kuda zebra dan dapat. Nah intinya seorang muhrim apabila dia berburu maka dia harus menyembelih seekor domba, ya. Dan di antara binatang buruan tadi apa? Hiena. Agak sedikit ini mungkin beda sama dob. Kalau dob tasydid ba-nya itu sejenis kadal. Dia tetap herbivora, tapi kalau dia nggak ada makanan, anak dia dimakan juga itu. Giginya dia nggak bertaring, ya. Lidahnya pun nggak bercabang kayak gini, lidahnya kayak manusia. Ya, itu dob. Rasulullah nggak makan, hiena pun Rasulullah nggak makan. Tapi ini karena syariat Allah, Rasulullah SAW sampaikan itu halal. Syariat ini dari A sampai Z-nya Allah yang buat, bukan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hanya menyampaikan, ma'alaika illal balag. Tidak ada kewajiban atasmu ya Muhammad kecuali hanya menyampaikan. Kalau belum tahu ilmunya, Rasulullah SAW tidak akan menjawab, tidak akan berfatwa. Seperti ketika datang seorang bertanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya seorang suami dia melihat istrinya selingkuh bersama laki-laki lain? Ada Sa'ad bin Abi Waqqas di samping Nabi. Kalau aku ya Rasulullah, aku parang kepala dia. Aku parang kepala dia dengan dengan sisi mintul, dengan sisi tumpul pedangku ya Rasulullah. Kalau Pak di sisi tajamnya mati, di kisos matilah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya enggak? Jadi apa namanya? Di sisi tumpulnya, kalau aku ya Rasulullah, aku dapatkan laki-laki tersebut, aku parang dia ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, lihat bagaimana cemburunya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Allah lebih cemburu daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah belum bisa jawab, sampai 5 hari kemudian datang wahyu, turunlah di 5 ayat di surat An-Nur, masih di halaman pertama, nanti bisa dilihat apa yang dilakukan bagi seorang suami yang menuduh istrinya, si istri nggak ngaku lagi dia selingkuh. Kalau ngaku si istrinya dirajam mati. Nah si suami dia nuduh tanpa bukti, tanpa 4 orang saksi, boleh. Ya, seperti ini. Si suami ini dia tidak akan dicambuk 80 kali cambukan kalau dia mau mula'anah. Saling melaknat. Nanti si suami dengan istri saling melaknat dan kemudian pisah dan tidak akan bersatu lagi di dunia dan di akhirat.
namanya mula'anah. Taib. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya kita banyak nggak kita baca semuanya. Dari amalan-amalan penggugur dosa adalah al-amalus salih al-mutlaqah, al-kafaratul mutlaqah. Amal-amal saleh yang itu mutlak. Seperti ucapan Hudzaifah kepada Umar, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi yukaffiruha as-salatu was-siyamu was-shadaqah wal amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ada dua riwayat di sini ya. Kalau di sini Syekhul Islam mengatakan Hudzaifah yang berkata kepada Umar. Dalam riwayat yang lain Umar bin Khattab yang mengatakan ini kepada Hudzaifah. Nah, jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada para sahabat, ayyukum sami'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsan 'anil fitan? Siapa di antara kalian yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis tentang fitnah? Yang itu seperti kal maujil bahr, yang seperti badai di lautan. Semua sahabat ngacung semuanya. La'allakum ta'nun, mungkin yang kalian maksud adalah fitnatur rajul fi ahlih wa malih wa waladih. Mungkin fitnah seorang dengan istrinya, dengan hartanya atau dengan keluarganya, bukan. Tetapi yang seperti badai di lautan. Nah, kemudian para sahabat mereka terdiam semua. Hudzaifah yang ngacung. Kata Hudzaifah ibn Yaman, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul tu'radul fitan 'alal qulub ka'aradil hasiri 'udan 'uda. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fitnah masuk ke dalam hati manusia seperti helaian tikar, sehelai demi sehelai. Fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatus sauda. Hati mana yang menyerap fitnah tersebut tidak dia ingkari, dia dengar aja terus musik itu. Dia dengar aja tuh ucapan-ucapan mungkar, hujatan kepada pemerintah, gosip-gosip, gunjingan kepada saudaranya, gunjingan kepada ustadz, gunjingan kepada ikhwan. Dia dengar aja tuh. Dia melihat yang mungkar-mungkar, yang maksiat, tidak ada pengingkaran dalam hatinya. Fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatus sauda. Hati mana yang menyerap fitnah tersebut maka akan tertitik dengan titik hitam dalam hatinya. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuqtatul bayda. Dan hati mana yang mengingkari fitnah tersebut maka akan tertitik dengan titik putih di hatinya. Fasara qalbain. Kemudian dua hati tersebut akan menjadi kalkuzi muzakhia, ya, hitam, legam, seperti bagian bawah tungku. Kalau orang dulu kan nggak pakai gas kalau masak, tungku dimasak pakai kayu bakar. Coba lihatlah bagian bawah tungkunya, hitam sehitam itu hati manusia. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Dia tidak tahu lagi mana yang baik, dia tidak tahu lagi mana yang ma'ruf, yang mungkar. Tidak bisa membedakan. Ada orang tua membelikan untuk anaknya baju-baju yang memperlihatkan aurat. Ada seorang suami, dia nggak punya kecemburuan ketika melihat istrinya memakai pakaian yang membentuk aurat. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Dia tidak tahu lagi mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan sebagian saking parahnya, dia beramar mungkar dan dia berannahyu 'anil ma'ruf. Dia menyuruh orang-orang untuk berbuat kemungkaran dan dia mencegah orang-orang untuk berbuat ma'ruf. Sedangkan yang satu lagi, bayda, putih, bersih. La tadurruhu fitnatun madamati samawati wal ard. Kata Rasulullah, tidak akan terbahayakan oleh dia fitnah apapun yang menimpa dia selama ada langit-langit dan bumi. Dia sudah mempunyai sudah langsung mengingkari apapun maksiat yang dia lihat, yang dia dengar, langsung dia ingkari. Bisa dia ingkari dengan tangannya, langsung dia ingkari dengan tangannya. Melihat zodiak, ada susuk, ada jimat, ada macam-macam, dia ingkari. Dilihat itu di rumah kakaknya, di rumah abangnya, di rumah adiknya misalnya.
dan dia bisa mengingkari kemungkaran tersebut tanpa ada fitnah, dia ambil, dia langsung dia cabut. Ya, zodiak coba lihat. Zodiak. Hati-hati, siapa yang selamat sekarang ini anak-anak SD dari zodiak. Jangankan anak SMP, anak SMA atau kuliah, zodiak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi dukun, bertanya ke dukun, kemudian dia membenarkan apa kata peramal tersebut, maka dia telah keluar dari Islam. Dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Oh, saya mah cuma iseng aja. Enggak membenarkan peramal tersebut, enggak membenarkan dukun. Man atakahinan lam tuqbal lahu shalah arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi dukun iseng cuman lihat zodiak, iseng saja, tidak diterima salatnya selama 40 hari. 200 kali salat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 200 salat fardu 40 hari. Itu yang iseng. Ingkari ketika anak-anak kita melihat seperti itu. Ya. Sekarang siapa yang selamat? Ada yang selamat. Ya, untuk perkara zodiak ada Virgo, ada Leo, kan kayak gitu ya kalau nggak salah ya. Ini syirik. Ini baru anak kasih ini. Nah, ini pertanyaannya berat. Siapa yang mau jawab? Syirik apa? Seseorang yang dia meyakini peramal, meyakini kebenaran apa kata peramal. Pekan ini kamu akan sakit, angka keberuntunganmu pekan ini 3, ya, rizkimu hari ini baik, misalnya. Percaya dia kayak gitu. Syirik dalam tauhid apa? Nah, fadhal. Rububiyah. Ini uluhiyah. Tinggal satu lagi, satu uluhiyah, satu rububiyah, satu lagi. Fadhal. Benar. Oh, enggak ada yang jawab. Syirik dalam hal al-asma was sifat. Ana bilang tadi yang ketiga, ada yang ngacung tadi anak kasih. Syirik dalam hal al-asma was sifat. Kenapa? Di antara ilmu Allah, di antara nama Allah, alimul ghaib. Sifat Allah mengetahui yang ghaib. Dia telah menyekutukan Allah dalam hal ilmul ghaib. Selain Allah yang tahu ilmul ghaib, dukun ini juga tahu ilmul ghaib. Jelas ini insyaallah? Taib. Ini faedah dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Umar Al-Adani rahimahullahu ta'ala. Dia telah syirik dalam tauhid al-asma was sifat. Taib. Nah, kemudian kata Hudzaifah Ibnul Yaman, walakin bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Antara engkau dengan fitnah yang kau maksud itu wahai Umar, ada pintu yang tertutup. Wa asa ayyuksar. Dan bisa jadi atau sebentar lagi itu akan didobrak pintu tersebut. Akasran la aballak law annahu yuftah la'allahu ya'ud. Kenapa harus dibongkar? Kenapa harus didobrak pintu tersebut? Kalau seandainya terbuka, akan mungkin tertutup lagi fitnah tersebut. Apa maksudnya ini? Engkau akan dibunuh wahai Umar. Kata Umar, andaikan mati begitu saja, bisa jadi kedamaian tersebut akan datang lagi. Enggak akan mungkin datang lagi. Terbunuhnya Umar Ibn Khattab, kemudian fitnah merajalela. Ya, nggak ada lagi, nggak akan mungkin lagi untuk tenang. Ya, memang ada hadis nanti ketika apa? Mahdi datang. Nah di sini kata Umar Ibn Khattab, fitnah seseorang dengan hartanya, dengan antara dia dengan keluarganya, antara dia dengan istrinya, antara dia dengan anaknya, antara dia dengan hartanya, itu bisa digugurkan dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Itu semua sebagai penggugur dosa. Kata Rasulullah SAW, "Lau anna bi babi ahadikum nahrun
andaikan ada di depan pintu rumah kalian sungai jernih, kalian mandi di sungai tersebut 5 kali satu hari, apakah tersisa daki kalian? Kata sahabat, enggak ada lagi tersisa daki kami ya Rasulullah. Demikianlah sholat 5 waktu sebagai penggugur untuk dosa-dosa di antaranya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wal umrah ilal umrah wa ramadan ila ramadan wal hajj ilal hajj mukaffiratun lima bainahun idza juturibatil kabair. Dari salat ke salat, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur lagi, itu sebagai penggugur untuk dosa-dosa yang dilakukan di antara itu semua. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umroh ke umroh, haji ke haji, itu sebagai penggugur untuk dosa-dosa di antara itu semua apabila dia jauhi dosa besar. Kemudian hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang dia membasuh wajahnya akan berguguran dosa-dosa yang dilihat oleh kedua matanya sampai tetes air terakhir. Ketika dia membasuh wajah, kan netes air. Ya, sampai tetes air terakhir itu membawa dosa yang dilihat oleh kedua matanya. Dan seseorang yang dia membasuh kedua tangannya ketika berwudu akan membawa dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya sampai tetes air terakhir. Seseorang yang dia membasuh kedua kakinya akan membawa dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya sampai tetes air terakhir. Kemudian ruku, sujud, dan khusyuknya itu hanya menambah pahala untuk meninggikan derajat saja. Tidak ada lagi dosa untuk digugurkan dalam sholatnya. Man tawaddu'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'atain lam yuhaddithu fihi ma nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat tanpa ada bisikan hati, maka tergugurkan dosa-dosa yang sebelumnya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban wa qama ramadhana imanan wahtisaban wa qama lailatul qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, salat tarawih dia di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, dia salat tahajud. Apa salat tahajud? Apa arti salat tahajud? Apa arti tahajud, Afan? Bukan salat tahajud, salah. Apa arti tahajud? Kalau witir kan ganjil. Kalau qiyamul lail dia berdiri di waktu malam. Kalau tahajud apa? Nah, fadhal. Nih bagus-bagus nih. Enggak bisa. Nah, apa Abu Faris? Fadhal. Ada yang mau jawab? Fadhal Zar. Apa? Yang keras. Meninggalkan tidur. Masya Allah, jazakallah khair. Ambil Zar ya. Artinya adalah begadang sebenarnya. Ya, begadang. Tasahhara. Ya. Tahajjada artinya tasahhara. Dia begadang. Sebagian ulama mengatakan bangun dari tidurnya untuk menunaikan ibadah. Itu tahajud. Ya, apa arti tahajud? Artinya sahar, artinya begadang. Nah tadi di antara yang dapat menggugurkan dosa adalah amalan-amalan mutlaqah. Ya. Amalan-amalan mutlaqah. Baik. Wa'lam anna al-inayata bihadha min ashaddi ma bil insani al-hajah ilayh fa innal insan min hin yablugh khususan fi hadhihi al-azminah
Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, hendaknya seseorang dia memberikan perhatian lebih untuk hal ini. Apa itu? Dia cari, dia pelajari dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi tentang amalan-amalan yang dapat menggugurkan dosa. Karena nggak ada dari kita mesti terjatuh pada dosa sejak dia baligh, hina min hin ayyablugh. Sebelum balik nggak ditulis. Ya, setelah dia balik mesti dia melakukan dosa. Khususan fi hadhil azminah, terkhusus di zaman ini. Zaman ini berapa tahun yang lalu itu? Berapa tahun yang lalu beliau menulis kitab ini? Atau berapa tahun yang lalu Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu? Nah, berapa tahun yang lalu? Kurang lebih ya 700 tahun yang lalu. Beliau hidup di tahun 600-an akhir sampai 700-an pertengahan. Ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Apa kata beliau? Terkhusus di zaman ini. Wa nahwaha min azminatil fataratil lati tushbihul jahiliyah min ba'dil wujuh. Dan zaman-zaman dan waktu-waktu lain dan zaman-zaman lain yang sudah seperti jahiliyah dari sebagian sisi. Syekhul Islam sudah mengatakan seperti zaman jahiliyah di zaman beliau itu. Ya, beliau tidak mengatakan zaman jahiliyah seperti zaman apa? Jahiliyah. Enggak boleh kita bilang zaman ini adalah zaman jahiliyah, hukumnya haram. Kenapa? Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam punah yang namanya zaman jahiliyah. Untuk sifat jahiliyah yang ada pada perorangan, yang ada pada kelompok, itu mungkin. Ada salah seorang sahabat, dia bilang ke budaknya, anak orang hitam sini. Ya ibn Sauda, ta'al. Dia bilang ke budaknya, anak orang hitam sini. Enggak kayak gitu. Rasulullah SAW langsung bilang, innaka mru'un fika jahiliyah. Engkau itu ada sifat jahiliyah pada dirimu. Ketika ada seorang muhajirin kasa'a rajulan minal ansor, iseng mukul bagian pinggul orang ansor, pukul kayak gitu pakai kayu. Marah orang ansor. Satu orang nih, dua orang nih, satu muhajirin, satu ansor. Ribut, orang ansor kemudian bilang, ya lal ansor, wahai ansor ngumpul. Orang muhajirin pun gitu juga, wa ya lal muhajirin ngumpul, wahai orang muhajirin ngumpul. Rasulullah SAW langsung datang kepada mereka. Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum da'uha fa innaha muntinah. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah sedangkan aku ada di antara kalian? Emang seruan jahiliyah ya ansor, muhajirin, seruan jahiliyah. Bukan itu yang dimaksud, kefanatikan. Fanatik. Kefanatikan. Ansor, fanatik ini apa namanya lagi? Muhajirin. Itu fanatik jahiliyah. Apakah dengan kefanatikan jahiliyah wa ana baina adhurikum sedangkan aku ada di tengah-tengah kalian, tinggalkan ini busuk, kata Rasulullah SAW. Enggak boleh kita fanatik kecuali hanya kepada Allah, kepada Rasulullah. Wajib hukumnya fanatik kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Pemimpin kita dalam beragama itu cuma satu, hanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lagi pemimpin kita dalam beragama kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai berkata para ulama, andaikan taklid itu halal, maka kita taklid kepada siapa? Maka kita taklid kepada siapa, Pak Ferdi? Enggak, salah. Abdurrahman, fadhal. Andaikan taklid itu halal, maka kita taklid kepada siapa? Ya, Rasulullah. Kalau ke Rasulullah itu bukan taklid ya. Kita mengikuti apapun yang datang dari Rasulullah, enggak masuk akal logika kita, enggak masuk perasaan kita, enggak sesuai dengan adat istiadat kita, itu bukan taklid. Itu namanya apa? Al-ittiba'. Kita berittiba' namanya. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Kalau taklid adalah kita mengikuti seseorang dalam hal agama, enggak tahu hujah,
nggak tahu ayat mana dalilnya, ayat Al-Qur'annya atau hadis nabinya, ya. Walaupun memang ada khilaf di antara para ulama, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan boleh taklid untuk awamul muslimin. Dalilnya mana? Fas'alu ahladz dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama andaikan kalian tidak tahu. Kata Syekh Muqbil ibn Hadil Wadi'i rahimahullahu taala, haram seseorang untuk taklid untuk permasalahan agama. Tidak boleh. Kalau dia bertanya kepada ulama pakai dalil ini, tetap dia harus tanya mana hujahnya, mana dalilnya, mana ayat Al-Qur'annya atau hadis nabinya. Ketika dia sebutkan ayat Al-Qur'an atau hadis nabi, dia tidak taklid lagi. Jelas ya? Nah, jelas ini insyaallah. Kalau kita ikut Nabi SAW, itu enggak taklid. Nah, baik. Namanya apa? Al-ittiba. Nah, kalau seandainya taklid itu halal, maka kita taklid kepada siapa? Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, atau Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Al-Marwazi. Taklid ke siapa? Pak Irwan? Masya Allah. Silakan Pak Irwan nih. Pilih aja nanti tong pasea tapi ya. Sebenarnya. Tadi siapa aja ya? 1, 2, sisa 2 lagi ya. Sisa 2 lagi insya Allah. Nah, 2 atau 3 ini bisa mendolimi nih. 3. Oh ya 3. Afwan, bentar. Ada 1 lagi. Kalau taklid itu halal, tentunya kita akan taklid kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau sudah pasti surganya, ya, sudah jelas beliau ini orang solehnya menurut Allah dan menurut Rasulullah. Tapi tidak ada sosok manusia yang mencerminkan Islam kecuali hanya satu, yaitu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar pun sempat beliau keliru, fatwa beliau salah. Beliau melarang untuk umroh di bulan-bulan haji. Umroh di bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji itu kapan saja? Untuk ngabisin nih. Satu. Bulan-bulan haji ya Nabi bilang. Karena tidak bilang bulan haji, tapi bulan-bulan haji. Nah, silakan. Ya. Masya Allah. Ambil antum 1 ya. Pas udah 4. Bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Antum setelah sholat Id di Bandung, boleh pergi umroh ke sana untuk niatan haji. Awal umroh dulu, ya kan? Awal umroh dulu, selesai umroh diam di Mekah. Sampai tanggal 8 Dzulhijjah, Yaumut Tarwiyah, haji. Sampai tanggal 13 Dzulhijjah pulang. Kalau bisa itu, ya paling visa umroh berapa lama. Cuman sudah boleh haji sejak bulan apa tadi? Syawal. Kan kalau kita kan akhir-akhir Dzulqa'dah biasanya berangkatnya jamaah umroh kita. Nah dari bulan Syawal itu sudah boleh berangkat, nunggu di sana sampai selesai mengadakan haji. Tapi apa yang dikerjakan di awal kali umroh? Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, demikian pula Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, mereka berdua Khalifatur Rasulillah. Abu Bakar As-Siddiq julukannya apa? Khalifatur Rasulillah, bukan Amirul Mukminin. Ya, julukan Amirul Mukminin pertama kali pada siapa? Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika Abu Bakar dan Umar berfatwa, jangan kalian umroh di bulan-bulan haji. Betul enggak itu? Keliru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan haji wada, haji qiran, menggabungkan antara umroh dengan haji. Kata Abdullah ibn Umar, andaikan ayahku melarang dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan, siapa yang kalian ambil? Perbuatan Rasulullah. Tinggalkan ucapan ayahku dan ambillah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini insyaallah.
Nggak boleh kita taklid. Ya, pakai dalil, mana dalilnya, mana ayat Al-Qur'annya, mana hadis nabinya. Dan alhamdulillah ahlu sunnah mereka dicerdaskan oleh para asatidahnya dengan dalil. Ya, ibadah ini mana dalilnya, ibadah ini mana dalilnya. Ya, taib. Jadi andaikan taklid itu halal, maka kita taklid kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tetapi tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum." Ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Al-Qur'an dan Sunnah, Al-Qur'an dan Sunnah. Ala inni utitul Qur'an wa mithluhu ma'ah. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan yang semisalnya dengannya, yaitu sunnah Nabi. Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas terang benderang, malamnya bagaikan siangnya. Tidaklah seseorang dia tergelincir dalam agama ini kecuali dia binasa. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Taib. Nah, ini penting. Fa innal insan, coba ya, jahiliyah di zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah 700 tahun yang lalu. Gimana kira-kira Syekhul Islam kalau melihat zaman kita sekarang ini? Di zaman Syekhul Islam 700 tahun yang lalu, beliau mengatakan sudah mirip zaman jahiliyah nih sekarang nih. Maksiat, khumur, homer di mana-mana. Gimana zaman kita sekarang ini? Fa innal insana alladhi yansha' baina ahli ilmin wa din qad yatalattaq min umuril jahiliyah bi'iddati asya. Fa kaifa bi ghairi hada? Kata Syekhul Islam, seseorang yang dia tinggal di lingkungan ahli ibadah, di lingkungan ahli ilmu, di lingkungan ulama, di lingkungan ahli ilmu. Mungkin sekarang ini apa ya? Lingkungan pesantren. Ya. Seseorang yang tinggal di lingkungan pesantren saja, qad yatalattah min umuril jahiliyah. Bisa dia terlumuri, terkotori dengan perkara-perkara jahiliyah. Bagaimana yang tinggalnya di luar pesantren? Ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yang tinggal di pesantren saja masih sangat mungkin untuk terkotori dengan kotoran-kotoran jahiliyah. Apalagi yang gak ada ngingetin kita. Gak ada yang ngingetin kita. Tinggal sendirian, gak ada yang ngingetin. Maksiat, gak ada yang mengingatkan. Sedang futur, gak ada yang mengingatkan. Taib. Ya. Jadi perlu, lingkungan itu perlu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasbir nafsak ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajah. Sabarkan jiwamu untuk duduk bersama orang-orang yang dia beribadah kepada Allah di sepanjang siang, sepanjang malam. Nah, lewat aja satu menit, sisa 5 menit. Satu lagi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebagai penggugur dosa adalah al-masaib, musibah yang melanda fisik, harta, keluarga. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa mimma yuzilu mujibudz dzunub al-masaib al-mukaffirah. Di antara yang dapat menggugurkan dosa adalah musibah. Wa min kulli ma yu'lam, apapun yang dapat menyedihkan hati. Hammun, gundah gulana, hazan, sedih, adza, gangguan, fimal, wa'ir, au jasad, pada harta, pada kehormatan, pada fisik atau yang lainnya. Nah, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hazanin hatta syaukatin yushakuha illa kafarallahu biha khatayah. Tidaklah seorang muslim dia tertimpa letih, gundah gulana, sedih, sampai duri yang menusuknya, kecuali itu sebagai penggugur untuk dosa-dosa dia. Kalau dia apa? Sabar. Kalau dia enggak sabar, murka Allah untuk dia. Faman radiya falahur ridha, wa man sakhita falahu sukhta. Siapa yang ridha, untuk dia ridha Allah. Siapa yang kesal, marah dengan takdir, dengan musibah, untuk dia murka Allah. La yazalul bala fi mu'minin wa mu'minatin fi ahlihi wa malihi wa nafsihi hatta kharaja minad dunya wa laysa lahu khati'ah.
Terus bala akan menerpa, akan mendera seorang muslim pada jiwanya, pada hartanya, pada keluarganya, sampai dia keluar dari dunia ini tidak lagi membawa dosa. Idza ahabballahu qauman aw yamra'an yusib min, apabila Allah mencintai seseorang atau suatu kaum, Allah timpakan kepada mereka musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula mengatakan, berkata Allah Subhanahu wa taala hadis kursi, idza qabatu habibataihi min ahlil jannah, andaikan aku ambil dua kekasihnya dari dunia ini, maksudnya kedua matanya, fasobar wahtasab, kemudian dia bersabar dan berihtisab mengharapkan pahala dari Allah, awattuhu minhumal jannah, aku ganti kedua matanya dengan surga. Musibah apapun yang menimpa seseorang, kalau kita sabar maka akan berujung pada takfirud dzunub, tergugur dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau ditanyakan satu, paling karena tinggal 1 menit lagi. 1 menit lagi ya Bu Rahman ya? Atau udah lewat? Udah lewat ya? Satu mungkin kalau ada. Labas. Ada yang mau disampaikan? Nah, ternyata nggak selesai juga. Alhamdulillah. Khair insyaallah fi hikmah. Jadi belum tahu kita kitab apa yang paling baik dalam ilmu hadis, dalam ilmu-ilmu syariat, buku pegangan, mata pencaharian terbaik, amal soleh terbaik setelah wajibat. Insyaallah di waktu lain. Alhamdulillah. Mungkin ini dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.